Because I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. Belum tentu seperti itu. Enggak lah. Saya itu sering waktu sekolah ke luar negeri, sering datengin teman-teman kita yang di luar. Wah, itu nasionalismenya melebihi dari kita. Melebihi dari kita, gitu loh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, nama penyanyi Indonesia Agnes Monica yang sedang berkarir di Amerika tengah menjadi pembicaraan hangat di tanah air. Kali ini bukan tentang prestasinya di bidang musik, namun pernyataan Agnes Monica dalam sebuah wawancara di media di Amerika Serikat. Agnes Monica sempat menyatakan bahwa tidak memiliki darah Indonesia. Publik kemudian terbelah soal pernyataan Agnes Monica ini dan kita akan simak bersama kembali cuplikan wawancara Agnes Monica dengan Build Series berikut ini. Because I actually don't have Indonesian blood whatsoever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia. And I'm also Christian, which is in Indonesia, the majority there are Muslim. So I've always been kind of, you know, like I'm not going to say that I felt like I don't belong there. Right. Because I always felt like, you know, the people accepted me for who I was. But there's always that sense of, oh, I'm not like everybody else. It's a unique perspective. Yeah. For sure. Yeah, for Makes you sure. think about I think it really taught me how to embrace that. How to embrace my vulnerability, how to embrace my differences, how to embrace my quirkiness. Ya, pernyataan Agnes Monica ini sebetulnya merupakan jawaban dari pertanyaan pembawa acara yang bertanya kenapa ia terlihat berbeda dari orang Indonesia pada umumnya. Namun potongan pernyataan ini kemudian menuai polemik pro dan kontra di dunia maya. Mulai dari kecaman hingga dukungan. Kita lihat apa yang terjadi dengan reaksi netizen. Kita akan buka bersama apa kemudian yang menjadi tanggapan dari netizen. Ada kemudian yang mendukung hanya karena satu kalimat fakta tentang darahnya langsung dipelintir bahwa dia nggak mengakui dirinya Indonesia. Kemudian ada juga yang membandingkan dengan sikap Susi Susanti. Dan juga kita lihat dari pernyataan Leti Nur Aini yang mengatakan di Indonesia terkenal berawal dari bintang cilik, punya acara musik dan main sinetron, sudah gede makin terkenal. Jadi salah satu model iklan, kemudian giliran sudah menjadi besar. Ya, dan juga kita lihat pernyataan dari ataupun komentar dari Boni Triana. Agnes bilang bukan berdarah Indonesia, ada benarnya karena identitas kebangsaan Indonesia dibangun bukan karena faktor darah atau biologis. Indonesia adalah konstruksi politik. Sementara itu ada juga pernyataan lain karena memang publik menjadi terbelah akibat adanya pernyataan dari Agnes Monica yang merupakan sosok public figure yang cukup besar karena kemudian karirnya sudah tidak hanya di tanah air tapi kemudian sudah juga go internasional ataupun di dunia internasional. Ya, Agnes Monica sendiri kemudian telah memberikan klarifikasinya di media sosial dan dalam media sosial Instagramnya Agnes Monica juga sempat memposting jawaban dari wawancara dengan Build Series itu sendiri. Salah satu yang menjadi poin dalam pernyataannya Agnes Monica di media sosialnya bahwa ia bermaksud untuk menunjukkan keberagaman yang ada dalam hidupnya dan ia akan selalu membela negaranya. Dan pada saat caption ini ditulis, ia juga kemudian mengunggah video tentang pernyataan-pernyataan yang lain dalam wawancara dengan Build Series itu. Dan pemirsa, apabila kita lihat dari sisi regulasinya, terutama dari Undang-Undang Kewarganegaraan, ada beberapa asas yang dianut dalam kewarganegaraan Indonesia. Tepatnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada yang dikatakan asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan. Asas kewarganegaraan tunggal menentukan satu kewarganegaraan setiap orang. Kemudian juga ada asas ius soli berdasarkan negara tempat kelahiran. Dan juga ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan kita juga akan melihat bagaimana sebetulnya mengenai gen pribumi di Indonesia ini apakah ada atau tidak. Menurut penelitian genetika membuktikan tidak ada pemilik gen murni di Nusantara. Manusia Indonesia merupakan campuran beragam genetika yang awalnya berasal dari Afrika.
Dan kemudian berdasarkan proyek penelitian DNA oleh Historia.id, batas antara orang Indonesia dan orang lain ini telah bias dan bercampur dengan gen nenek moyang. Sementara itu peneliti lembaga Eijkman, Herawati Sudoyo mengatakan sejak dahulu Indonesia menjadi tempat manusia berlalu lalang dari daratan Asia ke timur Pasifik atau selatan Australia. Ya, pernyataan Agnes Mo memang kemudian membuat publik terbelah dan memiliki pandangan masing-masing dalam menafsirkan kutipan wawancara dari Agnes Monica itu sendiri. Dan di studio juga telah hadir untuk kemudian membahas lebih mendalam mengenai fenomena yang sekarang terjadi di dunia maya. Ada Ibu Emy Hafid sebagai aktivis yang sudah hadir di studio. Selamat malam Bu Emy, apa kabar? Fitri. Ya, kemudian ada juga Prof. Alexius Jumadu, pakar hubungan internasional. Selamat malam Prof. Alex. Selamat malam. Di sebelah Prof. Alex telah hadir Mas Boni Triana, sejarawan dan pemret Historia.id. Malam, Rara. Selamat malam. Dan kami juga sudah berupaya untuk kemudian menghubungi pihak dari Agnes Monica dan juga manajemennya. Namun memang sampai saat ini masih belum ada respon ataupun jawaban. Dan kita akan mulai terlebih dahulu perbincangan dari Bu Emy terlebih dahulu. Ya. Bu Emy, ini memang pernyataan Agnes Monica membuat publik terbelah. Anda sendiri sudah melihat secara utuh belum wawancara dari Agnes Monica Sudah, ini? dan berkali-kali. Berkali-kali. Dan Artinya sudah saya posting di Facebook saya. Videonya yang utuh itu saya posting di Facebook saya. Artinya sudah menganalisis dari mulai awal kalimat sampai sampai kemudian akhir. akhir dari wawancara. Iya. Apa sikap Anda mengenai pernyataan ini? Gini ya, pertama saya tuh mengagum Agnes Monica sebetulnya. Karena prestasinya tidak hanya di tanah air tapi juga internasional ya? Dan dia tuh ulet sekali ya. Dan waktu dia remaja di Indonesia, anak-anak saya masih remaja, saya selalu mengatakan bahwa kalau mau berhasil itu di dunia internasional seperti Agnes Monica. Dia berusaha betul untuk menembus pasar internasional. Dan dia lakukan segala macam begitu ya. Jadi ya saya kecewa waktu dia bilang, mula-mula saya bilang mungkin ini cultural shock ya, gegar budaya. Karena kalau lihat dia, ini pakaiannya, caranya dia ngomong dan segala macam itu udah pokoknya something else gitu ya. Jadi terus kemudian ada pernyataan itu, saya analisis, saya ulang-ulang. Menurut saya ya apa ya, sedih gitu karena dia membedakan dirinya dari orang lain karena darah dan agamanya. Itu yang buat saya, yang kami ini, saya dan beberapa teman itu kan bertempur ya. Artinya bertempur di bawah, betul-betul bertempur. Waktu kampanye untuk Ahok itu dikejar-kejar, diusir, di mana untuk meniadakan kata-kata minoritas, kata-kata perbedaan karena darah. Tapi gitu Agnes ya. Monica sendiri tadi kan sudah kemudian memberikan Ya, itu klarifikasi. sesudahnya. Ya. Jadi menurut saya itu seperti setitik nila di yang merusak susu sebelanga. Apa yang dikatakan sebelumnya dan sesudahnya itu jadi nggak ada maknanya. Setelah mengatakan dia I'm different, saya vulnerable. Loh, kalau dia menyatakan itu dari dirinya sendiri, ya tentu bagaimana orang lain menganggap dia gitu. Baik. Itu ini soal, menurut saya ini soal karakter ya. Kalau dia mengatakan bahwa saya Indonesia seperti yang lain-lain, sebelum ke sini Bahwa sebetulnya dia menekankan mengenai keberagaman yang terjadi dalam hidupnya. iya, saya tidak punya darah Indonesia, tapi saya orang Indonesia. Kalau itu barangkali itu jauh lebih itu akan sangat baik, seperti Susi Susanti, seperti teman saya yang India, saya bilang bahasa Indonesianya susah, tapi saya Indonesia luar dalam, ya. Jadi yang kayak begitu yang kita perjuangkan saat ini supaya tidak ada lagi istilah majority, minority. Indonesia itu ya inilah dia. Tidak ada gitu. kotak-kotaknya Nggak seperti itu ada ya Bu Emy. kotak-kotaknya, Mas gitu. Boni, bagaimana apabila dari Anda memahami polemik yang terjadi saat ini? Saya kira wawancara yang dilakukan terhadap Agnes itu kan singkat, jadi membutuhkan penjelasan konteks yang dibalik itu. Mungkin kalau dari perspektif biologis gitu ya, memang Indonesia tidak didirikan atas dasar homogenitas darah ataupun apa namanya ya biologis, bukan. Indonesia adalah konstruksi politik yang baru terbentuk pada awal abad 20. Sebelum tahun 1922 Indonesia itu belum umum digunakan. Baru sebagai sebuah nama yang digunakan dalam istilah ilmu pengetahuan, etnografi waktu itu memang digunakan secara khusus ya, spesifik untuk ilmuwan. Tapi identitas keindonesiaan sebagai sebuah bangsa yang baru ya, itu memang belum ada. Jadi kalau misalnya bilang Agnes itu merujuk kepada perspektif biologis, memang ya darah Indonesia itu pertanyakan yang mana, karena identitas Indonesia sendiri baru. Artinya menurut Anda ada yang salah atau Saya lihat penempatan yang tidak tepat? kalau dia Kalimatnya atau kalau dia bagaimana? menjelaskan itu dari perspektif biologis,
mungkin ada benernya. Tapi kalau dia mau bilang identitas dikaitkan dengan identitas keindonesiaan itu konstruksi politik, lantas jadi tumbang tindih ya. Jadi salah. Tapi menurut saya coba menelaah apa yang dikatakan oleh dia. Saya pikir ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di sini. Problem identitas masih jadi persoalan di Indonesia ya. Jadi ini cerminan apa yang terjadi di kita. Kedua, kita belakangan ini politik identitas banyak digunakan gitu kan. Ini juga terkait sama memori kolektif kita dalam sejarah. Kita membentuk diri sebagai bangsa Indonesia itu belum selesai gitu. Karena kesadaran yang sekarang muncul itu sebetulnya kesadaran pra-Indonesia. Apa itu kesadaran pra-Indonesia? Orang Jawa jadi merasa lebih Jawa, orang Bugis, orang Batak. Sebetulnya ini problem yang harusnya sudah selesai sejak 1928 gitu kan. Itu kan awal dari lahirnya identitas keindonesiaan. Jadi kalau ditanyakan lagi apakah Agnes bermasalah, kalau dari perspektif biologis memang yang nggak ada darah Indonesia. Karena identitas itu memang baru terbentuk abad 20 ya, era 1920-an lah. Gitu. Oke, ini kita kembali ke Bu Emy. Nampaknya identitas memang menjadi sebuah isu yang sangat sensitif ketika kemudian identitas Indonesia sendiri kemudian dia tidak mengatakan tidak memiliki darah Indonesia, walaupun dari perspektif biologis tidak ada yang salah dari hal itu. Ya, jadi sebetulnya apa sih Indonesia itu? Kan itu sebetulnya yang harus kita pertanyakan. Karena pada saat ini saya kembali lagi ya, yang menyebabkan kita terpecah belah pada saat kita berusaha untuk mempunyai seorang pemimpin politik yang tidak berdarah Indonesia tadi, itu kan ditolak sebagian besar orang. Ini harus kita tembus menurut saya. Jadi apa yang dikatakan Monica itu saya sengaja mengangkat itu untuk menggempur gitu, karena memang itu harus kita gempur gitu. Politik identitas mengidentifikasikan dirinya bukan sebagai orang Indonesia. Indonesia is an imagined society, nation. Itu kan kata Ben Anderson ya. Jadi bangsa itu adalah suatu imajinasi, suatu masyarakat gitu. Jadi kalau saya karena darah saya bukan Indonesia, nah itu harus kita gempur. Pernyataannya menjadi kontraproduktif dengan perjuangan yang sedang Anda lakukan seperti itu Bu Emy. Iya, kita sedang berusaha keluar dari politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI, pada Pilpres, pada mana-mana itu kita berusaha melawan itu semua. Kalau ada seorang selebriti yang kemudian punya follower jutaan, berkiprah di internasional dan masa wah saya ini kan cuma numpang lahir di Indonesia, itu loh yang buat saya tuh wah ini mesti kita angkat betul. Gitu. Nah, dari pandangan sebagai pakar hubungan internasional, Prof. Alex, bagaimana Anda melihat mengenai hal ini? Ya, saya melihat bahwa Agnes mengatakan itu dalam konteks di mana politik identitas sedang marak di Indonesia sehingga sensitivitas orang itu tinggi sekali terhadap statement apapun yang dibuat oleh publik figur seperti Agnes. Tapi saya perhatikan, saya ikuti wawancara itu, sebenarnya dia rada balance sedikit. Karena pada bagian lain dari interview itu dia katakan, I embrace difference. Kemudian dia katakan juga, saya merasa diterima di Indonesia. Nah, cuma memang bagian yang pertama itu agak mendapat penekanan sehingga lalu menjadi pertanyaan ya. Sehingga pesan mengenai bagaimana keberagaman di Indonesia menjadi hilang seperti itu ya. Saya setuju dengan kata Ibu Emy tadi, seandainya dia bunyinya begini, meskipun tidak ada darah Indonesia mengalir di dalam saya, tapi saya bangga sebagai orang Indonesia. Itu memang akan lain sekali. Tapi she didn't say that, dia tidak mengatakan itu, dia hanya mengatakan saya tidak ada darah whatsoever. Apapun. Dia ditekankan dengan whatsoever. Itu agak strong. Agak strong. I was just born there. I was just born there. Itu lebih parah lagi ya. Iya, dan saya kemudian bertanya, lalu apa poinnya menyampaikan itu? Sesuatu yang tidak perlu dia sampaikan. Tetapi mungkin kita agak memperhatikan ucapan dia berikutnya. Yang saya pikir sedikit bisa membela posisi dia ya. Dia mengatakan saya merangkul perbedaan itu. Saya bersenang diterima dalam kondisi seperti itu. Cuma memang dalam interview itu sepertinya itu tidak menjadi tekanan. Tekanan itu pada poin pertama itu. Tapi saya pikir dia ada sedikit kesadaran bahwa dia menciptakan sesuatu yang balance begitu. Genetic identity,
genetic identity dan social identity itu dua-duanya ada di dalam interview itu. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, terutama mungkin sedikit membahas mengenai undang-undang kewarganegaraan itu sendiri. Prof. Alex, apa saja kemudian asas-asas yang dianut di Indonesia dan seperti apa? Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Belum tentu seperti itu. Enggak lah. Saya itu sering waktu sekolah ke luar negeri, ya, sering datengin teman-teman kita yang di luar. Wah, itu nasionalismenya melebihi dari kita. Melebihi dari kita, gitu loh. Jadi jangan terus digoreng, mereka enggak nasional. Menurut saya sih enggak. Ya. Jadi pas Bapak pernah ketemu Agnes Mo gimana? Ya, semangatnya untuk ikut berkontribusi atas Indonesia yang maju sangat kelihatan gitu loh. Kalau dia orang ego mungkin nggak mau kita undang ke sini, gitu ya. Saya undang makan tempe juga enak-enak aja mungkin. Ya, ini bahkan Kepala Staf Kepresidenan juga memberikan komentar, meminta agar jangan kemudian langsung memberikan komentar negatif mengenai pernyataan dari Agnes Monica sendiri. Bu Emy ada tanggapan? Saya kira komentar negatif itu bukan berarti negatif bagi kita semua. Justru itu seperti membuka kotak Pandora. Ya, kita jadi bisa mendiskusikan sebetulnya menjadi Indonesia itu sebenarnya apa sih gitu. Politik identitas itu seperti apa. Lalu apa namanya yang disebut sebagai orang Indonesia itu sebetulnya orang yang seperti apa. Saya ini kalau keluar tuh selalu dianggap orang Filipina, orang Korea, orang Vietnam gitu ya. Atau orang Spanyol. Tidak pernah ada yang menyebut orang Indonesia. Iya, nggak pernah disebut orang Indonesia gitu. Tapi masalahnya kan kita menjadi orang Indonesia. Keponakan saya pindah warga negara, jadi warga negara Australia. Dia mengatakan itu kan cuma selembar kertas. Saya ini tetap orang Indonesia gitu ya. Jadi memang mengidentifikasikan diri sebagai orang Indonesia itu sebetulnya yang jadi masalah dengan Agnes Monica. Jadi dia itu memisahkan diri, ya, mengatakan bahwa tapi saya berusaha merangkul perbedaan dan saya menerima, saya diterima dan saya tidak ada gitu ya. Jadi dia memisahkan diri dari kita gitu loh. Nah ini langsung, waduh, kita lagi berusaha untuk menghancurkan blok-blok identitas tadi. Terus ada seseorang gitu ya yang mengatakan itu menurut saya kesempatan emas buat kita untuk bicara. Tapi sebetulnya kan Agnes Monica sendiri dari segi prestasi sebetulnya sudah diakui baik di tanah air dan juga di dunia internasional sepertinya. Ya. Ada prestasi-prestasi di balik kontroversi yang saat ini. Iya, tapi coba dibandingkan dengan yang lain, orang Indonesia yang juga internasional. Saya tadi kesini lihat website Rich Brian, itu sangat Indonesia loh. Terus Stefanie Putri, bapaknya bule, wajahnya separuh bule, tapi dia sangat Indonesia. Anggun, ya, dia Prancis, berbicara bahasa Prancis, tapi coba kalau dia keluar, dia tetap Indonesia. Jadi menurut saya ada karakter yang ada sedikit bermasalah di dalam Agnes Monica itu. Dia kulitnya pernah dihitemin, gitu ya, rambutnya dipirangin, gitu-gitu loh ya. Jadi identifikasi itu yang mungkin kita bilang sama Agnes, hey, kita cinta sama kamu loh. Gak ada perbedaan bahwa kamu itu anak siapa, turunan mana. Kamu tuh orang Indonesia. Ini yang saya mengatakan kepada Agnes Monica. Baik. Mengenai identifikasi sendiri, Mas Boni kemudian berangkat juga dari pameran DNA yang kemudian dilakukan oleh Historia.id. Ini bagaimana yang bisa Anda ceritakan mengenai identifikasi dari segi gen bagi bangsa Indonesia sendiri ataupun dari orang Indonesia sendiri? Begini, tahun 37 itu Nazi di bawah Himmler itu pernah melakukan proyek riset namanya Ahnenerbe, artinya leluhur. Mereka mau mencari siapa spesies paling murni yang kemudian dijadikan legitimasi untuk mengatakan ras Arya paling murni. Nah, kami berkebalikan dengan itu. Kami mau cari hipotesis benar nggak beragam. Sebetulnya benar, kita udah bisa lihat dari budaya, dari bahasa kita beragam, suku beragam. Tapi kita ingin mencari lagi kira-kira pembuktian yang saintifik itu apa. Kemudian kita bicara dengan Profesor Herawati dari Eichmann Institute, kemudian dia punya riset tentang DNA. Sebetulnya udah umum ya dilakukan di Inggris, di Amerika, bahwa seorang itu bisa dicari leluhurnya lewat DNA ancestral. Dan ternyata kita tes, ada beberapa volunteer, kita tes ternyata betul. Memang mereka punya
moyang gitu ya. Misalkan Najwa Shihab ada 10 moyangnya dari mana saja. Memang secara ras kan manusia itu dibagi ada Negroid, Mongoloid, kemudian ada Kaukasoid, Australopithecid, Melanesid, macam-macam. Yang hendak kita katakan ini loh keberagaman itu hadir di diri kamu gitu. Jadi kita kan nggak pernah tahu tuh 7 turunan ke atas, 20 turunan ke atas. Jadi haplogroup gitu ya. Itu masyarakat yang menghasilkan kita. Jadi memang dari awal memang orang Indonesia memiliki keberagaman dalam dirinya sebagai individu juga. Kita beragam karena memang posisi kita tempat lalu lintas, lalu lalang, dan berdasarkan teori migrasi ke Nusantara itu ada 4 gelombang. Dari mulai 50.000 tahun yang lalu, 3.000, 4.000 sampai dengan era migrasi modern masa kolonialisme. Udah kecampur-campur nih, Belanda datang kecampur sama Belanda. Kemudian India masuk, Cina masuk. Kita memang keberagaman itu takdir dari bangsa Indonesia. Yang membuat menjadi kaya juga ya keberagaman itu. Takdir, iya. Betul. Oke, baik. Nanti kita juga akan membahas mengenai dari sisi regulasi Prof. Alex, tapi kita tahan dulu tanggapan dari Prof. Alex mengenai sisi regulasi karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Generasi muda tentang menyuarakan mimpi, bahwa menyuarakan mimpi yang lantang itu diperlukan supaya bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Optimisme, kerja keras, kalkulasi yang tepat itu penting supaya cita-cita kita itu bisa tersampaikan. Jadi sebenarnya itu dari dulu emang udah kepengen ngobrol sama Bapak Presiden, pengen tahu menurut Bapak menyuarakan mimpi itu buat anak-anak muda itu boleh nggak sih? Apakah itu sebuah arogansi? Apakah atau justru itu diperlukan? Dan tadi ya lancar, santai ya Pak ya, santai, seru. Agnes diundang atau? Iya, kabar udah minta waktu lama, baru terrealisasi. Iya, seperti Bapak ke anak ke bapaknya ya Pak. Pengen ngobrol. Ada agenda bersama dengan Pak Jokowi mungkin mengajak acara bersama. Pasti ada. Tapi itu masih rahasia. Masih rahasia ya Pak. Kalau Agnes sendiri mimpi apa sih yang masih belum terwujud? Apa ya? Karena kalau saya itu kan sebenarnya tadi Bapak juga punya pertanyaan yang cukup saya kaget juga bapaknya yang nanya sama saya tadi. Bapak nanya, kalau Agnes sebenarnya apa yang mendorong Agnes pengen go internasional gitu. Ya, tadi saya jelasin aja, saya cerita bahwa saya percaya bangsa yang besar itu bangsa yang belajar. Jadi kalau saya pengen jadi orang yang besar, saya harus mau belajar. Kebetulan di dunia entertainment, Ya, di Januari 2019 Monica sempat diundang ke Istana Kepresidenan dan sempat berbincang secara intens dengan Presiden Jokowi, banyak berbicara mengenai generasi muda dan juga mimpi dari generasi muda seperti apa. Artinya memang sebetulnya peran yang dimainkan oleh seorang Agnes Monica dengan basis penggemar yang luar biasa besar ini sangat potensial ataupun sangat strategis seperti itu ya Prof. Alex. Artinya jika dikaitkan dengan apa yang terjadi sekarang, bagaimana, Prof? Ya, mungkin saja Agnes mempersepsikan dirinya bukan lagi sebagai artis Indonesia, tapi artis internasional ya. Dia agak terpengaruh oleh proyeksi diri seperti itu, sehingga dia lalu sedikit melemahkan identitas keindonesiaannya dengan mengatakan tadi tidak ada Indonesian blood ya, whatsoever di dalam dirinya. Tetapi saya pikir kita tetap menghargai prestasi yang dia sudah lakukan, ya kan? Dia juga membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Itu hal-hal itu kita artinya kita tetap objektif. Cuma kita tetap sampaikan kepada Agnes, Anda sebagai figur publik itu diharapkan memberikan kontribusi kepada Indonesia yang sedang kita bangun ini. Indonesia yang kita bangun dengan maksud seperti yang kata Bu Elmi tadi, Indonesia yang dalam imajinasi kita itu harus diperkuat dalam kondisi politik identitas yang makin marak saat ini. Baik, Prof. Alex, tapi dari segi regulasi mengenai kewarganegaraan ini bisa Anda kemudian jelaskan ada 4 asas kemudian yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini seperti apa? Saya kira kita sudah dengar dari
imigrasi itu sendiri bahwa tidak ada masalah dengan kewarganegaraan si Agnes ya, bahwa dia lahir di Indonesia, berarti kan prinsip ius soli ya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan darah itu ius sanguinis, sehingga tidak ada masalah sebetulnya kewarganegaraannya. Cuma apakah perilaku perkataan dia sesuai dengan pengakuannya itu yang menjadi persoalan saat ini. Dan saya pikir untuk ke depan Agnes mesti perlu berhati-hati lagi, ekspektasi publik Indonesia terhadap dia itu tinggi sekali, dan kita mengharapkan supaya kita bersama-sama membangun kebangsaan itu, dan imajinasi itu harus dihidupkan terus, karena kalau tidak dia akan melemah dengan arus globalisasi yang ada ini. Keindonesiaan itu harus tetap diperkuat begitu. Baik, ekspektasi publik kepada seorang sosok Agnes Monica yang merupakan musisi besar sangat tinggi sekali, seperti itu Bu Emy. Iya, ini yang kemudian memang menimbulkan ada yang polemik seperti ini. Betul, tapi menurut saya itu juga bagus ya, bagus seperti tadi katakan oleh Mas Boni dan Pak Alex, Profesor Alex, itu kita memang harus terus menerus ini mendiskusikan ini gitu. The society apa sih yang kita imajinasikan sebagai Indonesia itu? Nah, saya dianggap terlalu keras menghajar Agnes Monica, quote and quote menghajar Agnes Monica, karena pakai istilah saya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadi mengerikan gitu ya. Jadi penterjemahannya jadi terlek lagi ya. Jadi tapi menurut saya sengaja saya angkat seperti itu untuk membangunkan orang. Ini kalau ada seseorang yang kita bela habis-habisan untuk supaya tidak dikotakkan, tidak dianggap sebagai minority, itu kemudian ada merasa dirinya berbeda, ini persoalan gitu. Ini harus kita bicarakan. Ini ada bisa menjadi entry point yang baik untuk kita terus menyelesaikan, membuka mata dan juga wawasan dan keberagaman menyelesaikan proyek bangsa yang namanya Indonesia ini. Gitu. Oke, menyelesaikan proyek bangsa yang namanya Indonesia. Oke, kita akan lebih mendalam mengupas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan, masih membicarakan mengenai polemik yang terjadi pasca Agnes Monica mengatakan tidak ada darah Indonesia dalam dirinya. Ini kemudian memang berkembang. Tadi Bu Emy sempat membandingkan dengan musisi-musisi Indonesia yang sudah banyak berkarir di dunia internasional, tapi kemudian tidak pernah mengatakan tidak memiliki darah Indonesia dan tetap mengatakan saya Indonesia. Mungkin Mas Boni ada cerita mengenai soal leluhur Indonesia dan juga musisi ini seperti apa sih Mas Satu Boni? hal dulu, mungkin saya pikir Agnes mau naikin leverage dia dari citizen of Indonesia menjadi citizen of the world sebagai sebuah syarat untuk dia jadi artis internasional. Tapi sebetulnya ada cerita lucu. Van Halen, jadi Alex dan Eddie Van Halen itu ibunya orang Indonesia, satu kampung sama saya di Rangkas Bitung, gitu kan. Jadi dalam sebuah wawancara dengan David Lee Roth, dia ditanya gimana, siapa ibu kamu, siapa bapak kamu, diceritakan bahwa latar belakangnya Indonesia. Dari mana ya disebut katanya nyeletuk Rangkas Bitung. Bagaimana mereka ketemu? Ternyata ada perang dunia, bapaknya dari Belanda datang main musik, ketemu jodoh dan lahirlah dua orang yang hebat ini. Salah satunya pemain gitar terbaik di dunia. Ya. Dan Eddie Van Halen dan Alex Van Halen ini punya darah Indonesia ya, artinya dia katakan itu, artinya menjadi orang yang punya identitas Indonesia gitu ya, dengan kesadaran dia punya latar belakang culture, punya latar belakang keindonesiaan, itu bukan berarti menutup kemungkinan untuk kemudian terkenal di pentas internasional. Justru kalau menurut saya memperkaya seseorang gitu dan menyumbangkan sesuatu kepada dunia, saya pikir. Jadi mungkin daripada mengingkari keindonesiaan, mungkin lebih baik mengakui aja. Toh itu bisa memperkaya dia sebagai seseorang yang dilahirkan di negeri ini dengan beragam budaya, karena identitas itu kan nggak semata-mata dibentuk aspek genetik ya, dia bisa agama juga bisa menentukan identitas seseorang, kemudian macam-macam budaya, etnis bisa menentukan memperlihatkan ciri-ciri identitas seseorang. Tapi keindonesiaan itu melebur semuanya. Artinya kita sudah selesai mestinya dari tahun 28 kita sudah selesai itu urusan itu. Mestinya kita udah bilang Indonesia itu apa sih batasannya? Ya kamu punya KTP Indonesia, kamu punya paspor Indonesia, hak dan kewajiban kamu setara di depan hukum. Kalau kamu melanggar konstitusi Republik Indonesia yang menjadi acuannya. Jadi saya pikir kalau ditanya orang Indonesia itu siapa? Ya, orang Indonesia adalah yang punya KTP,
dan punya paspor Indonesia. Oke. Saya pikir itu batasannya karena kita memang politiknya kewarganegaraan, citizenship. Bu Emy? Iya, saya kira ya sama lah ya. Ini masalah branding sebetulnya. Sebagai seorang penyanyi, Agnes Monica itu mau brandingnya seperti apa, kan? Tadi masalah identitas tadi itu adalah soal brandingnya dia. Ini memang ada sedikit masalah karena dia tuh apa, rapper bukan, penyanyi pop bukan, penyanyi ini bukan, jadi galau ini dalam soal branding dia gitu ya. Jadi untuk supaya dia tadi diterima sebagai citizen of the world itu dia ingin melepaskan diri dari apa namanya keindonesiaan itu dengan mengatakan saya nggak punya darah Indonesia whatsoever. Tapi saya nggak mau seburuk itulah ya terhadap Agnes Monica. Saya merasa itu mungkin malu kali Mbak. Mungkin Stigma Indonesia ribut let's mulu. be positif gitu ya. Dia itu slip of tongue barangkali ya. Mungkin Tapi pesan kalau dilihat utamanya ini adalah panjang mengenai banget. keberagaman. Tapi itu kalau slip of the tongue itu pendek ya. Itu panjang loh. Iya. Jadi panjang dan dia menjelaskannya itu panjang lebar. Baik. Jadi menurut saya itu ya brandingnya dia, karakter brandingnya dia itu mau jadi apa gitu. Oke. Tapi Salah kemudian satu- yang menjadi polemik seperti ini tadi seperti dikatakan oleh Bu Emy memang membuka mata kita, membuka wawasan kita Betul. bahwa sebetulnya memang orang Indonesia ini merupakan campuran, ada keberagaman gen dalam setiap individu di a Indonesia mix ya. of everything. Mix of everything. Iya, Nah, mix of everything Kita masih gitu. punya satu segmen terakhir, Iya. tapi sebelumnya kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan, Prof. Alex. Ini memang pendapat di dunia maya, reaksi dari netizen memang sudah terlanjur terbelah. Ada yang pro dan juga kontra, ada yang melihatnya bahwa jangan kemudian melihat dari satu penggal kalimat saja, tapi kemudian harus dilihat dari pernyataan utuh dan juga prestasinya. Tapi kemudian ada juga yang melihat ini ada kesan dia kemudian mendinai mengenai keindonesiaannya seperti itu ya. Tapi ketika kita harus move on, polemik seperti ini kita tinggalkan. Lesson learn-nya, pelajaran yang harus kita ambil seperti apa, Prof. Ya, saya pikir yang pertama kemanapun Agnes pergi untuk berprestasi sebagai artis, pasti kembali ke Indonesia. Artinya apa? Rumah dia itu ada di sini. Ya, itu satu. Yang kedua, ekspektasi publik kepada Agnes itu sangat tinggi untuk kita bersama membangun keindonesiaan identitas kita ya, apalagi dia dengan followers yang begitu banyak, 19 juta. pasti bisa memberikan kontribusi yang besar ya, memperkuat keindonesiaan. Dan jangan malu mengakui sebagai orang Indonesia. Itu adalah kebanggaan kita dan bahkan itu menjadi nilai tambah untuk keartisan dari seorang Agnes. Ya. Nah, Mas Boni, mengenai langkah ke depannya seperti apa seharusnya menyikapi hal ini? Saya kira Agnes ini sebetulnya tadi kata Ibu Emy membuka kayak kotak Pandora, membuat diskusi jadi luas, kita sama-sama jadi bertanya dan jadi mikir. Jadi menurut saya tanda kutip mungkin jasanya Agnes di situ membuka diskusi ini lebih luas lagi dibicarakan oleh audiens yang lebih muda lagi dan mempertanyakan kembali kita itu siapa, ini penting. Dan yang kedua menurut saya menjadi Indonesia bukan berarti kampungan, bukan berarti ketinggalan zaman, bukan berarti terstigma yang sangat negatif. Kalau misalkan Agnes mau jadi artis internasional, saya pikir itu bisa menyumbangkan sesuatu untuk dunia dengan warna keindonesiaannya. Saya pikir seperti itu. Oke, Bu Emy. Ya, saya kira ini memang proyek kita yang belum selesai dan saya harapkan dari sekarang itu tidak ada lagi kata-kata minoritas, mayoritas ya. Kita adalah Indonesia, siapapun dia, dari manapun dia, keturunannya, kita adalah orang Indonesia, siapapun bisa mendapatkan dukungan, mendapatkan berhak dipilih atau memilih, berhak memimpin di Indonesia. Walaupun dia tidak punya yang tadi katanya darah Indonesia itu. Jadi sebetulnya ini kesempatan buat kita untuk menyelesaikan diskusi yang saat ini dihentikan karena karena terjadinya penggabungan dan segala macam kelompok-kelompok yang tadinya memakai itu sekarang tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba hilang. Dan itu bukan berarti diskusi itu selesai, politik identitas itu gitu. Jadi ini saya harap sih Agnes Monica bisa seterusnya memperbaiki ya. Karena 19 juta followers itu
cukup besar loh. Artinya perannya Cukup akan sangat luar akan biasa sangat ya, luar biasa untuk kalau memberikan dia kontribusi ikut, yang positif ya. dia Bisa ikut jadi- dalam proyek ini Ini gitu. bisa jadi jubir keberagaman. Jubir keberagaman, jubir proyek Indonesia yang tadi itu yang kita mau bayangkan itu, yang mau kita imajinasikan itu seperti apa, mendobrak minoritas dan mayoritas tadi. Saya sangat tidak nyaman itu dengan kata-kata bahwa saya Iya. berbeda karena saya agama, saya Baik. berdarah saya. Ya, kita harapkan dari Ya, diskusi iya. ini justru kemudian membuka pandangan kita Iya. tentang keberagaman di Indonesia dan bangga menjadi orang Indonesia seperti itu, dan juga kita mendukung bagaimana karir dari Agnes Monica sebagai Iya. penyanyi Indonesia di Betul. dunia internasional Iya, ya, seperti itu. sangat Baik. mendukung. Bu Emy, Prof. Alek dan juga Mas Boni, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Talk, dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.